kecerdasan majemuk dan kaitannya dengan etika profesi, manajemen pendidikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan Islam. Pada modul ini, kita akan menjelajahi sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan pengembangan diri seorang profesional yang etis, yaitu mengenai hubungan antara berbagai jenis kecerdasan manusia dengan etika profesi. Secara tradisional, kita mungkin lebih sering mendengar tentang IQ atau kecerdasan intelektual. Namun, para ahli psikologi dan pengembangan diri telah lama menyadari bahwa kecerdasan manusia jauh lebih luas dari itu. Kita akan membahas bagaimana kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan budaya, dan kecerdasan adaptabilitas atau tantangan saling berkaitan dan sangat krusial dalam membentuk karakter serta mendukung praktik etika profesi yang efektif, khususnya bagi manajer pendidikan. Melampaui IQ, mengenali kecerdasan majemuk, kita semua mengakui pentingnya kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, memahami konsep-konsep kompleks, dan merencanakan secara strategis adalah fondasi penting bagi seorang manajer pendidikan. IQ membantu kita memahami regulasi, menganalisis data sekolah, atau merancang program kerja. Namun, menjadi pemimpin yang efektif dan terutama etis membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan kognitif. Banyak keputusan dan interaksi dalam manajemen pendidikan sangat syarat dengan dimensi emosi, nilai, hubungan antar manusia, pemahaman lintas budaya, dan kemampuan menghadapi tantangan. Disinilah peran kecerdasan lain menjadi sangat vital. Mari kita telaah satu persatu. Pertama, kecerdasan emosional. Memahami diri dan orang lain. Kecerdasan emosional, seperti yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman, adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Komponen utamanya meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial kaitan dengan etika dan profesionalisme. Empati, kemampuan merasakan atau memahami apa yang dirasakan orang lain, adalah inti dari prinsip kepedulian. EQ tinggi memungkinkan pemimpin untuk lebih memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan perspektif siswa, staf, serta orang tua, sehingga dapat merespons secara lebih etis dan suportif. Ini juga krusial untuk menerapkan keadilan, karena memahami posisi orang lain membantu kita berlaku adil. Pengelolaan diri, kemampuan mengendalikan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau prasangka sangat penting agar keputusan etis diambil secara objektif dan rasional, bukan reaktif. Pemimpin ber-EQ tinggi tidak mudah terpancing provokasi atau mengambil keputusan saat emosi memuncak, sehingga mendukung integritas keputusannya. Keterampilan sosial, komunikasi yang efektif, kemampuan membangun hubungan baik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif adalah kunci untuk menerapkan etika dalam interaksi sehari-hari, membina hubungan antar sesama yang harmonis, dan membangun budaya etis yang kolaboratif. Contoh, kepala sekolah dengan IQ tinggi mampu mendengarkan keluhan orang tua yang sedang marah dengan tenang, menunjukkan empati, dan mencari solusi bersama secara profesional. Bukan ikut terpancing emosi, ia juga mampu memberikan umpan balik kepada staf dengan cara yang suportif meskipun berisi kritik. Kedua, kecerdasan spiritual, makna, nilai, dan tujuan. Kecerdasan spiritual, seperti dikemukakan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall, berkaitan dengan kapasitas manusia untuk mencari makna, nilai-nilai fundamental, dan tujuan hidup, serta kemampuan untuk bertindak berdasarkan makna dan nilai tersebut. SQ melibatkan kesadaran diri yang mendalam tentang apa yang paling penting bagi kita. Kemampuan untuk melihat gambaran besar, kapasitas untuk merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, kebijaksanaan, serta welas asih. Dalam konteks keislaman, SQ sangat terkait dengan konsep fitrah, tingkat takwa, dan motivasi untuk mencari keridhaan Allah dalam setiap tindakan. Kaitan dengan etika dan profesionalisme, kompas moral internal SQ memberikan landasan nilai yang kokoh dan sumber motivasi intrinsik untuk berperilaku etis. Seseorang bertindak benar bukan hanya karena takut sanksi atau ingin pujian, tetapi karena itu sejalan dengan panggilan hati nurani, nilai-nilai luhur, atau keyakinan spiritualnya. Ini memperkuat integritas dan komitmen pada prinsip, ketahanan, dan makna.
SQ membantu pemimpin menemukan makna yang lebih dalam pekerjaannya. Bahkan ketika menghadapi kesulitan atau rutinitas, ini memberikan ketahanan mental dan spiritual untuk tetap berpegang pada etika di tengah tantangan. SQ membantu menjawab pertanyaan, untuk apa saya melakukan ini? Perspektif holistik dan welas asih. SQ mendorong pemimpin untuk melihat individu dan masalah tidak hanya dari permukaan, tetapi secara lebih utuh dan mendalam. Dengan penuh pemahaman dan welas asih, ini mendukung prinsip kepedulian dan keadilan yang sejati. Contoh, seorang manajer pendidikan dengan SQ tinggi mungkin akan lebih gigih memperjuangkan program untuk siswa kurang mampu meskipun sulit, karena ia melihatnya sebagai bagian dari amanah dan ibadah. Ia juga mungkin lebih mampu memaafkan kesalahan staf dengan perspektif kemanusiaan yang lebih luas. Ketiga, kecerdasan budaya. Menavigasi keberagaman. Kecerdasan budaya, seperti yang dijelaskan oleh Early dan Ang, adalah kemampuan individu untuk berfungsi dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan yang beragam secara budaya. CQ memiliki beberapa komponen: kognitif, metakognitif motivasional, dan perilaku. Kaitan dengan etika dan profesionalisme, penghargaan dan inklusi. CQ memungkinkan pemimpin untuk secara tulus menghargai perbedaan budaya, menghindari stereotip atau etnosentrisme, dan menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif, di mana semua orang dari latar belakang berbeda merasa diterima dan dihargai. Ini kunci dalam mengelola keberagaman, keadilan, dan kesetaraan. Pemimpin ber-CQ tinggi lebih mampu merancang kebijakan atau praktik sekolah yang adil secara budaya, dan tidak secara tidak sengaja mendiskriminasikan kelompok tertentu. Ini mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan. Komunikasi efektif. CQ sangat penting untuk membangun jembatan komunikasi yang efektif dengan siswa, staf, orang tua, dan anggota masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, atau agama. Ini membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman. Contoh, kepala sekolah dengan CQ tinggi akan berusaha memahami tradisi budaya yang berbeda dari siswanya saat merencanakan kegiatan sekolah. Ia juga akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa atau gestur agar tidak menyinggung kelompok budaya tertentu saat berkomunikasi. Keempat, kecerdasan, adaptabilitas, atau tantangan. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan, kecerdasan, adaptabilitas, atau sering juga disebut adversity quotient. Konsep yang dipopulerkan oleh Paul Stoltz merujuk pada kemampuan seseorang untuk merespons secara positif dan konstruktif terhadap perubahan, kesulitan, tantangan, tekanan, atau kemunduran. Ini melibatkan resiliensi, fleksibilitas berpikir, kemampuan memecahkan masalah di bawah tekanan, optimisme yang realistis, dan kemauan untuk belajar dari kegagalan. Kaitan dengan etika dan profesionalisme, menjaga etika di bawah tekanan. Situasi sulit atau krisis seringkali menjadi ujian terberat bagi etika. Pemimpin dengan IQ tinggi lebih mampu mempertahankan kejernihan berpikir, mengelola stres, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etis dalam mengambil keputusan daripada panik dan mengambil jalan pintas yang tidak etis. Pembelajaran dari kesalahan. EQ mencakup kemampuan untuk melihat kesalahan atau kegagalan bukan sebagai akhir dunia, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri atau sistem. Ini sangat penting untuk pengembangan profesional berkelanjutan dan membangun budaya organisasi yang tidak takut mengakui kekurangan secara jujur. Mengelola perubahan secara etis. Dunia pendidikan terus berubah. Pemimpin ber-EQ tinggi lebih mampu memimpin proses perubahan dengan cara yang efektif, namun tetap memperhatikan dampak perubahan tersebut pada staf dan siswa secara peduli dan adil. Contoh, saat sekolah menghadapi pemotongan anggaran yang tak terduga, kepala sekolah ber-IQ tinggi tidak akan langsung menyalahkan pihak lain atau membuat keputusan pemotongan sepihak, melainkan akan tetap tenang. Mengajak timnya mencari solusi kreatif bersama, berkomunikasi secara transparan mengenai kesulitan yang dihadapi, dan memastikan proses pengambilan keputusan tetap adil dan berdasarkan prioritas etis. Sinergi berbagai kecerdasan untuk kepemimpinan etis. Penting untuk digarisbawahi bahwa berbagai jenis kecerdasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan bekerja secara sinergis. Seorang pemimpin pendidikan yang benar-benar efektif dan etis membutuhkan perpaduan yang seimbang dari semuanya. IQ untuk analisis, perencanaan, dan pemahaman teknis. EQ untuk membangun hubungan, memotivasi tim, mengelola konflik,
dan menunjukkan empati. SQ untuk memberikan landasan, nilai, makna, tujuan, dan kekuatan moral. CQ untuk menavigasi keberagaman budaya secara efektif dan inklusif. EQ untuk menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dengan ketahanan dan integritas. Mengembangkan semua dimensi kecerdasan ini adalah bagian integral dari pengembangan profesional dan etis seorang manajer pendidikan. Ini adalah perjalanan pembelajaran seumur hidup. Sebagai penutup modul 2,4 ini, kita telah melihat bahwa kecerdasan manusia itu majemuk. Untuk menjadi pemimpin pendidikan yang profesional dan beretika tinggi, kita perlu mengenali dan secara sadar mengembangkan tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan budaya, dan kecerdasan adaptabilitas. Masing-masing kecerdasan ini memberikan kontribusi unik dalam memperkuat kemampuan kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain, berpegang pada nilai-nilai luhur, berinteraksi secara efektif dalam keberagaman, serta menjaga integritas di tengah tantangan. Silakan Anda luangkan waktu untuk berefleksi, manakah dari kecerdasan-kecerdasan ini yang sudah menjadi kekuatan Anda, manakah yang perlu Anda kembangkan lebih lanjut untuk mendukung peran kepemimpinan etis Anda di masa depan. Pada modul berikutnya, kita akan memasuki bab 3 dan mulai mendalami prinsip-prinsip inti etika secara lebih spesifik, dimulai dengan integritas, kejujuran, dan keterbukaan publik. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.